warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya setelah 1 minggu ya kita nggak bertemu after lebaran? Gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah ya sehat ya. Biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Aku kasih contoh dulu nih. Tepuk semangat. Gimana sih? Oh Ya. Iya. Tepuk semangat. 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 Ini aku jangan ketawa aja ya. Ini boleh nggak perkenalkan diri dulu nih? Aku lupa banget sama temen-temen. Boleh nggak dari sebelah kanan saya? Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Yeni. Oke, terima kasih Yeni. Yang tengah boleh? Nama saya Fani. Oke, terima kasih Fani. Boleh yang sebelah Nama kiri? saya Gina. Oke, Kak Gina. Oke ya, kita mulai aja nih. Di sini saya akan membahas tentang pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau nanya dulu nih ke kalian, pola kehidupan sehat dalam sehari-hari itu contohnya seperti apa sih? Yang kita sering lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Banyak minum air putih. Iya, banyak minum air putih. Terus olahraga. Tidurnya cukup. Kira cukup. Terus tidak bergadang. Oke, next ya. Aku bakal menjelaskan nih pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Karena pola hidup sehat dalam sehari-hari itu penting banget, apalagi di dalam diri kita. Oke, next ya. Ada pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Oke, manfaat hidup sehat ini banyak banget nih teman-teman ya. Yang seperti tadi udah kalian sebutkan, itu ada yang dari banyak minum air putih, menjaga pola tidur ya, menjaga makanan, olahraga. Oke, aku bakal menjelaskan nih manfaat hidup sehatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama itu diantaranya ada tubuh jadi lebih kuat dong pasti tentunya. Dan yang kedua itu tidak mudah sakit, apalagi kalau kita kehidupan sehari-harinya itu menjaga banget nih ya. Nah, yang ketiga itu ada lebih semangat belajar. Dan yang keempat itu ada konsentrasi meningkat. Dan yang kelima itu ada hidup sehat lebih teratur. Contohnya, kalau kita makan pagi sebelum beraktivitas, sebelum berangkat sekolah, itu pastinya kita ada energi kan. Jadi lebih konsentrasi dalam belajarnya. Betul apa enggak nih? Betul. Kalian suka pada makan dulu nggak sebelum berangkat sekolah? Suka. Jangan malu-malu ya. Di sini kita sekolah seperti biasa, jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti nggak dapat ilmu. Lebih baik banyak omong, banyak bertanya, nggak apa-apa kok ya. Oke, next ya. Oke, makan bergizi, pilih makanan yang seimbang. Konsumsi sayur, buah, protein, dan air putih setiap harinya. Sertakan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau gandum utuh untuk energi tahan lama. Nah, serta lemak sehat atau alpukat dan kacang-kacangan. Biasanya kalau setiap pagi itu kita nggak makan yang berat-berat gitu kan. Kalian tim yang makan berat apa makan ringan nih kalau setiap pagi? Kalau sarapan ringan seperti apa itu Kak Gina? Kayak susu. Oke, hidupnya sehat banget ya Kak Gina. Susu. Mungkin ada lagi? Makan berat. Oh, makan berat. Nasi. Wah, nasinya banyak. Enggak, yang penting kalau kita makan sebelum sekolah itu di sekolahnya kita lebih banyak, konsentrasinya lebih bertambah gitu ya. Kalau nggak makan itu kita dalam belajarnya aja nggak fokus gitu, kurang energi gitu, kurang semangat gitu. Ya seperti saya ini walaupun belum makan pagi demi kalian gitu ya, tapi saya tetap semangat, apalagi ini tugas UTS saya gitu. Oke, next ya. Untuk sarapan pagi diawali dengan energi.
Untuk sarapan itu penting banget untuk fokus, mencegah kelemahan saat belajar. Sarapan untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, memudahkan penyerapan pelajaran baru. Ya betul yang tadi aku jelaskan ya. Sarapan pagi itu penting banget buat konsentrasi dalam belajar kita. Oke, next. Minum air putih cegah dehidrasi. Coba aku mau nanya dulu dong ke kalian. Minum air putih dalam sehari itu biasanya berapa gelas? 8. Itu lebih sehat ya, lebih bagusnya gitu. Kalau kurang dari 7 sampai 18 itu kurang sehat. Tubuh kalian itu bisa kena dehidrasi dan juga konsentrasinya itu kurang full gitu ya. Nah, minum 7 sampai 8 gelas di setiap harinya itu penting banget buat kesehatan tubuh. Air itu menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi organ, dan membantu metabolisme. Selain itu, air itu menjaga suhu tubuh dan mengeluarkan racun. Makanya penting banget kalau minum air putih, apalagi kalau lagi sakit, minum air putih itu bahasanya dalam kesehatan tuh penting banget biar penyakitnya itu kuman-kumannya atau kotoran yang ada di badan kita itu keluar dari air urin kita melalui kita minum banyak air putih. Makanya kalau sehat itu dianjurkan sama dokter tuh banyak-banyak minum air putih ya, seperti itu teman-teman. Oke, next ya, di sini ada olahraga rutin. Gerak itu sehat, lakukan olahraga minimal 30 menit sehari seperti jalan santai, bersepeda atau yoga. Konsisten penting untuk manfaat kesehatan termasuk meningkatkan kebugaran, kardiovaskular, memperkuat otot dan meredakan stres. Makanya tuh setiap hari kita tuh harus menyelipkan olahraga, walaupun olahraga santai jalan kaki aja selama 30 menit atau 20 menit aja itu udah termasuk lumayan gitu, banyak banget manfaatnya. Apalagi kalau pagi-pagi jalan pagi subuh lah, itu dengan cuaca yang baru kan, subuh itu cuacanya segar gitu ya, habis dari malam ke pagi tuh cuacanya masih adem-adem. Nah apalagi kalau jalan kakinya itu kita nggak pakai sendal gitu, itu lebih segar banget. Dan kalau udah pastinya biasanya kalau udah jogging pagi itu kita lebih konsentrasi lagi melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya, lebih semangat lagi karena pagi hari kita bertemu cuaca di pagi hari yang bikin kita segar, seperti itu. Oke, next ya, ada istirahat yang cukup, tidur berkualitas. Aku mau nanya dulu ke kalian, tidur berkualitas itu biasanya berapa jam sih? 9 jam? 8. Oke, 8. Wah, kalau ya ini 9 jam kebo ya namanya, bukan cukup, melebihi cukup, caps lock gitu ya. Oke, tidur normalnya itu 7 sampai 8 jam. Ya, yang penting itu untuk pemulihan tubuh, fungsi otak yang optimal, konsisten jam tidur, dan membantu menjaga ritme sirkadian yang seimbang. Kalau kita lagi banyak aktivitas, terus setelah seharian aktivitas dan tidur lebih cepat, itu otak kita itu lebih stabil lagi buat dibangun paginya, akan lebih konsentrasi lagi. Jadi jangan sampai bergadang setelah seharian kita banyak aktivitas, itu karena membuat metabolisme di tubuh kita akan rendah, akan turun gitu, gak semangat untuk di hari berikutnya, seperti itu. Oke, next ya, ada kurangi junk food, hindari makanan berlebihan. Nah ini kan para Gen Z nih ya, Gen Z banget, ini pasti pada suka kan sama yang namanya itu seblak, ramen, indomie gitu, makanan-makanan yang gak sehat gitu. Betul apa enggak nih? Betul. Ya, apalagi pengalaman kan kalian gitu ya, sering banget gitu. Apalagi para Gen Z seharian gak makan, tiba-tiba makan seblak gitu, tuh kena asam apa asam tuh ya, seperti Yeni pernah seperti itu kan? Ya, jujur Yen. Oke, untuk terlalu banyak gula dan lemak dapat menyebabkan penyakit, sehingga penting banget untuk mengatur pola makan seimbang dan sehat. Pilih makanan bergizi seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus menyempatkan gitu ya, makan
kayak makan sayur, buah, apalagi buah sama sayur nih penting banget gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa buah dan sayur itu metabolisme kita itu akan menurun, akan nggak seimbang dalam di tubuh kita. Oke, next ya. Kesehatan mental, jaga pikiran tetap positif. Berbicara dengan teman atau keluarga saat merasa sedih atau stres penting banget untuk kesehatan mental, karena dukungan sosial itu memberikan kenyamanan dan perspektif baru ya. Agar dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lagi ada masalah, gitu, lagi ada rasa sedih, kita tuh harus ceritalah seenggaknya sama teman dekat kita gitu. Kalau enggak ke orang tua, biasanya kalau cerita udah ke orang tua itu lebih nyaman, lebih dapat pendapatnya itu lebih dapat ridha Allah gitu. Anjir, ridha Allah nggak suruh. Ya, untuk yang di tengah jangan bilang keluarga ya. Ya soalnya malu nih, belum seperti bibi-bibi dan ua-ua gitu. Tahu aja ya, Tepania. Oke, jadi penting banget gitu kalau ada masalah seenggaknya kita cerita-cerita lah biar nggak dipendam sendiri. Kalau ada masalah kita pendam sendiri itu yang membuat kita stres dan metabolisme dalam tubuh kita itu menurun, rendah. Jadi kesehatan mental kita, kesehatan di badan kita tuh akan menurun. Oke, sebelum lanjut nih ada yang mau ditanyakan dulu nggak dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak. Sudah paham. Oke, sudah paham ya. Oh, mau nanya. Oke. Kalau misalkan suka begadang kayak gimana itu? Kalau suka bergadang kan aku udah menjelaskan ya sebelumnya ya. Tidur normalnya itu 1 sampai 8 jam. Kalau bergadang pastinya bakal berkurang jam tidur kita, nggak normal, dan bikin metabolisme dalam tubuh kita itu akan menurun. Jadi yang bikin kita di hari esoknya, bikin kita nggak semangat diri untuk menjalankan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Apalagi kayak kalau bergadang pasti kayak ini aku kurang tidur nih semalam gitu, karena efek bergadang kan. Jadi di kegiatan di hari esoknya itu yang nggak bikin kita konsentrasi. Ada aja lah itu bad mood, ada itu nggak konsentrasi seperti itu. Jadi buat kakaknya jangan bergadang ya. Kalau misalkan susah tidur gimana itu? Kalau susah tidur lebih baik baca Al-Quran sebelum tidur. Kalau enggak kan biasanya para Gen Z nih sleep call kan, terus sama my bebek kerasnya gitu. Nah boleh banget agar kalau teleponan kan biar ada yang nemenin tidurnya gitu, ada cerita-ceritanya gitu. Kalau nggak punya gimana itu? Kalau nggak punya baca Al-Quran seperti itu. Kalau nggak mendengarkan muratal pasti kan kayak kalau biasanya nih ya pengalaman saya, kalau udah di setel muratal itu orang ngantuk pastinya. Setannya tuh banyak banget itu di dalam tubuhnya gitu ya. Tapi enggak sih, biasanya tuh emang kalau udah di setel muratal Al-Quran ada aja hawa-hawa ngantuknya yang bikin kita cepet tidur seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum ke materi selanjutnya nih? Enggak. Oke, di sini aku next ya. Ada materi kebersihan diri, hidup bersih itu sehat. Seperti mandi, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan adalah langkah penting untuk kesehatan sehari-hari. Mandi secara teratur, membersihkan tubuh dari kotoran dan kuman. Makanya penting banget untuk mandi sehari itu 2 kali ya teman-teman. Lebih baik gitu kan. Karena kalau kita udah beraktivitas dari luar dan membawa ke rumah itu pakaian apa ya, kita membawa kuman di dalam diri kita karena kita udah seharian aktivitas dari luar. Jadi kita harus membersihkannya itu secara mandi seperti itu teman-teman. Apalagi mencuci tangan
mencuci tangan dalam kehidupan sehari-hari penting banget, seperti kayak mau makan itu penting banget. Apalagi kalau makan itu pakai tangan, kita nggak cuci tangan, itu tangan-tangan di tangan kuman-kuman sorry typo ini para gadget ini typo. Kuman-kuman yang ada di tangan kita tuh banyak banget tanpa kita sadari gitu. Kalau di dalam lab apa ya Microsoft yang bisa dilihat kayak gitu, udah pasti banyak banget kuman-kuman di tangan kita kalau kita mau makan gak cuci tangan. Sedangkan kalau kita nggak mau makan deh, kita gini aja nih, ini udah termasuk kuman, mungkin udah ada kuman di tangan kita gitu. Jadi penting banget, makanya kalau mau makan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, aku punya biar lebih semangat nih, punya nyanyian mencuci tangan. Siapa yang belum bisa cuci tangan 6 langkah? Gimana? Oke, aku bakal menjelaskan dulu ya. Aku bakal contohin dulu ya. Soundnya itu nadanya kayak apa ya? Nih, dengerin dulu. Aku nggak bisa nyanyi, maaf ya kalau suara aku agak-agak bagaimana gitu. Nih, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah. Yang pertama cuci tangan, yang kedua gosok jari. Jeda dulu dong. Oke, biar lebih semangat, nggak apa-apa deh. Biar lebih semangat, ibu punya gerakan mencuci tangan nih, agar kalian lebih paham lagi mencuci tangan dengan benar. Ada 6 langkah. Ibu mau menggunakan nyanyi ya. Oke, dengarkan ibu dulu. Nanti cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah. Telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, kunci-kunci, ibu jari, ujung jari. Oke, semuanya bisa? Bisa. Oke, semangat ya. Ini udah siang hari loh, dan pasti udah makan siang kan tentunya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah. Apa Cuci tangan, punggung tangan, jari-jari, kunci-kunci, ibu jari, ujung jari. Oke, ulang lagi ya biar lebih semangat. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah. Telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, kunci-kunci, ibu jari, ujung jari. Yeay. Oke, sebelum aku masuk ke materi selanjutnya, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang belum paham belum ke kehidupan sehari-hari gitu, yang tidak sehat kah, atau yang ingin kalian tanyakan lah dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa jari-jarinya harus dicuci juga? Karena apalagi ya yang kuku-kukunya panjang, itu pasti kumannya itu masuk ke dalam kuku tersebut. Makanya kalau kata dalam kesehatan, kuku itu nggak boleh panjang, soalnya kumannya itu gampang masuk ke dalam kuku. Jadi kan kita diginiin, ini pastinya ada sabun gitu kan. Nah itu nanti si sabunnya itu masuk ke dalam jari kita untuk membersihkan di jari-jari kita, seperti itu. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, next ya. Kebiasaan tidak sehat yang harus kita hindari. Oke, contohnya seperti apa nih? Aku bakal tanya dulu ke kalian. Kebiasaan tidak sehat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita. Begadang, sering makan junk food. Yes. Anak Gen Z ya. Kebiasaan makan junk food ya. Oke, next ada lagi? Menunda makanan. Menunda makan. Ya. Oke ya, seperti aku bakal jelasin dulu. Untuk bergadang bener-bener gak sehat banget untuk hari selanjutnya. Itu yang bikin kita tidak konsentrasi dalam menjalani aktivitas-aktivitas. Nah, untuk makanan junk food itu
bahaya banget kalau kita sering makan-makan junk food karena tidak dimasuki makanan-makanan bergizi seperti nasi merah, gandum, sayur, buah, ya seperti itu yang bikin gak sehat. Nah, kebiasaan telat makan, apalagi di setiap orang tuh punya penyakit mah gitu ya. Kalau udah punya penyakit mah dan telat makan, itu yang bikin kita sakit lambung gitu, yang harus minum obat lambung, obat mah gitu kan. Nah, oke, di sini ada yang kita hindari, ada jarang olahraga. Jarang olahraga. Siapa yang di sini jarang olahraga nih? Di sini pada rajin olahraga semua ya. Alhamdulillah, pantas pada sehat-sehat nih. Ya. Nah, ada malas menjaga kesehatan. Malas menjaga kesehatan itu seperti ya malas mandi gitu ya, jarang minum air putih, malas cuci tangan dalam setiap mau makan atau baru datang dari luar masuk ke rumah gitu ya. Nah, dan selanjutnya ada terlalu lama bermain gadget. Apalagi nih para Gen Z nih ya, sebelum tidur kita main HP, bangun tidur kita main HP. Sebelum tidur nih biasanya kayak aku main HP dulu lah 20 menit. Gak bisa tidur, udah 20 menit lebih, udah kebablasan sampai bergadang. Terus apalagi pastinya setiap bangun tidur kita mengecek HP, kayak ngebales chat doi lah atau scroll TikTok lah, pasti tuh kayak sering banget gitu loh seperti itu. Jadi makanya gadget itu tuh harus digunakan secara lebih baik, secara lebih sehat gitu lah ya bahasanya, agar kalau kita udah kecanduan HP, kita tuh susah banget kayak udah main HP terus seperti itu ya, yang membuat mata kita itu lelah, yang kurang sehat dilihatnya mata kita kalau udah sayu keseringan main gadget. Oke, next ya. Remaja sehat, masa depan kuat mulai dari sekarang. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya enggak? Tidak. Sudah cukup. Oke, sebelum ke materi selanjutnya nih, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kebiasaan guru kalian gitu dalam sehari-hari. Aku pun nanya satu orang ya. Ini semuanya dapat nih. Oke, dari Gina dulu boleh? Aku ini sih kebiasaan buruknya, aku jarang banget olahraga, mager banget gitu. Ya. Kayak suka ya scroll TikTok, tidur-tiduran, rebahan gitu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Aku bakal jawab satu-satu. Untuk Gina karena kan mager banget nih ya olahraga gitu. Sering banget scroll TikTok gitu. Typo nih ya. Typo. Terus abis itu gimana sih solusinya gitu. Oke. Untuk solusinya itu coba Kak Gina sekali G gitu. Bukan, ada kakaknya aja tadi mah. Emang iya. Oke, aku bakal menjawab Gina ya, karena kan males banget nih, apalagi kayak Gina ini Gen Z banget gitu ya, yang sering scroll TikTok. Coba deh Kak Gina sekali gitu olahraga pagi, apalagi subuh-subuh gitu, karena cuaca pagi hari itu kan cuaca yang sehat, yang lebih segar, perubahan iklim, perubahan waktu cuaca gitu ya. Untuk yang tengah jangan ketawa dong. Ih, gimana sih ini yang tengah? Nanti aku tanya loh yang tengah. Udah punya pertanyaan belum nih yang tengah? Udah dong. Oke. Aku bakal menjawab Gina dulu ya. Sekali-sekali Kak Gina olahraga pagi gitu, nyempatin agar kayak kalau udah kebiasaan pertama kali nih, enak juga ya gitu olahraga pagi after sholat subuh gitu, cuacanya kan masih segar-segar, apalagi olahraganya tuh nggak pakai sendal, walaupun jogging di dekat-dekat rumah gitu. Kalau Gina mau nge-gym, mau pilates, itu boleh banget. Kayak kalau udah coba sekali olahraga, pasti nanti bakal keterusan. Seru juga ya olahraga. Dan pasti badan kita emang awal-awal olahraga tuh kayak remuk, nggak enak badan. Itu karena sebelumnya kebiasaan Gina tuh scroll TikTok, tiduran, ya kan, seperti itu. Coba sekali-sekali gitu, cobain olahraga, pasti bakal keterusan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Gina? Tidak, terima kasih. Sudah paham?
Alhamdulillah. Nanti next olahraga ya, coba sekali gitu biar lebih candu. Candu gak tuh? Oke, aku bakal nanya yang tengah nih ya. Tengah cengengesan melulu, kenapa sih yang tengah lagi happy ya? Yang tengah gimana nih ke kehidupan yang tidak sehat dalam punya sehari-hari? masalah hidup nggak sehat. Aku nggak bisa ngontrol makanan berlebih, kayak aku suka makanan manis, terus abis makan manis harus makan yang gurih-gurih. Itu tuh kebanyakan yang aku makan makanan yang gak sehat, kayak misal abis makan coklat terus aku pengen makan yang asin-asin kayak beli seblak, abis itu pengen yang manis lagi beli boba gitu. Gimana tuh cara mengatasi biar nggak terlalu nafsu makanan nggak sehat gitu? Nah, yang pertama kamu harus hindari temen. Pasti kamu jajannya sama partner kamu yang suka jajan itu ya, yang jajan manis-manis itu. Nah, kamu hindari, kayak kamu bilang jangan jajan manis-manis aja dong gitu. Itu tuh yang bikin diri kita tuh yang gak sehat gitu. Apalagi kayak manis-manis, udah boba, udah seblak gitu kan. Itu manis banget, lemaknya itu banyak banget gitu loh. Kalau dihitung dalam kesehatan itu bisa berkali-kali lipat gitu, bikin menggemukkan badan, ya nggak sih? Apalagi cewek-cewek itu takut banget kan, pasti Fanny ini takut banget gemuk kan. Nah, Fanny itu harus mengurangi gitu dan kasih penjelasan kepada partner jajannya gitu. Ih, jangan jajan manis-manis terus dong, kali-kali yuk kita jajan jus gitu. Walaupun jus yang dijual di pinggir jalan pun udah sehat karena itu jus yang di blender gitu kan, ada masukkan buah-buahan gitu. Terus Fanny ini harus sering-sering makan di rumah yang seperti sayuran, buah-buahan yang seperti itu. Kalau mama kamu masak sayur gitu, sayur sop atau sayur asam, harus aja makan gitu biar kayak ada masukan nutrisi di dalam tubuh kamu gitu. Paham Fanny? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Next ya, ini kepada Yeni nih. Yeni gimana nih? Ada pertanyaan gak? Harus nanya ya Yeni ya. Ya, saya tuh kalau misalkan malam ya, malam kadang kan kita saya kayak misalkan lagi main HP atau lagi apa gitu. Nah, itu kan kadang ngantuk ya, ngantuk. Terus waktu pas saya udah mau tidur, HP udah disimpan, udah prepare buat tidur lah gitu ya. Terus tapi kita waktu pas mau tidurnya ini tiba-tiba udah nggak bisa tidur lagi gitu, bener-bener nggak ngantuk, sampai kayak apa ya, kayak seger lagi gitu tuh. Itu kenapa? Terus jadi ngebuat kita itu nggak bisa tidur dan kita itu main HP lagi gitu loh, sampai nggak tahu waktu gitu, tiba-tiba udah pagi gitu. Oke, solusi untuk Yeni, mungkin dari teman-teman ada yang ingin kasih masukan dulu ke Yeni sebelum saya ngasih masukan nih ke Yeni. Dan enggak ada. Oke, saya langsung kasih masukan aja ya. Untuk Yeni itu solusinya kamu coba jangan, kalau udah mau tidur stop main HP-nya. Karena kalau kayak kamu coba 10 menit lah main HP, pasti bakal keterusan kan, seperti itu. Nah, itu yang bikin mata kamu segar lagi kena cahaya HP gitu. Apalagi main HP-nya sambil tidur dengan di dalam kamar gitu yang gelap, itu yang bikin mata kamu sakit, sayu ya, yang seperti itu, dan bikin imun di tubuh kamu itu berkurang untuk menjalani aktivitas-aktivitas di hari selanjutnya. Dan tidur dah. Oke, untuk Yeni gitu ya, kamu kalau mau tidur lepas HP aja gitu. Lebih baik kamu jangan main HP gitu, udah paksa tidur aja gitu, meremin aja. Itu nanti pasti bakal merem gitu, bakal tidur. Kalau kamu nggak bisa tidur, cobalah 10 menit scroll HP gitu, itu pasti bakal kecanduan kayak gitu. Jadi kamu kalau udah ngantuk, udah tidur aja langsung, jangan sempet-sempetnya megang HP gitu. Kalau emang megang HP balas chat, udah langsung tutup aja, langsung offin kayak gitu. Nanti pasti kalau main HP 5 menit lah, 10 menit bakal keterusan ya nih gitu, dan efeknya ke imun tubuh kamu itu kurang sehat gitu.
Oke, next, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dari kalian? Mungkin ada yang kurang paham? Sudah paham. Sudah. Oke, aku bakal nanya lagi nih ke kalian. Ada yang ingin ditanya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang kita bahas selama 1 jam ke depan ya? Kita udah lumayan lama banget nih. Aku menjelaskan pola hidup sehat sehari-hari kepada kalian. Ada yang ingin menyimpulkan nggak? Tadi kita udah bahas apa aja nih? Ini ya, bahas pola sehat, hidup sehat. Pola hidup sehat. Seperti kayak apa sih, kurangi makanan junk food, terus apa sih, pola tidurnya ini dijaga, terus sama minum air putih. Kalau minum air putih sebanyak berapa gelas dalam sehari itu? Apa gitu? 8 gelas. Tipe dikit. Lebih juga nggak apa-apa ya, lebih sehat gitu. Untuk tidur dalam sehari sehatnya berapa jam nih? 8 jam ya. Kalau kurang dari itu pasti kita merasa kayak pusing gitu, kurang konsentrasi. Kalian merasakan gak sih seperti itu? Berasa. Kalau misalkan tidurnya kelebihan gimana itu? Itu bikin pusing juga biasanya. Berarti itu nggak baik juga. Iya, nggak baik juga. Kebanyakan tidur nggak baik, kurang tidur nggak baik gitu. Jadi seimbang aja di porsi 8 jam dalam sehari. Ada lagi yang ingin menjelaskan apa aja nih yang udah kita bahas? Dari Gina atau dari Fani boleh banget nih. Yaudah saya aja Kak. Oke. Saya aja Bu. Ya. Nih ada pola yang tidak sehat, yang sering Gen Z yang dilakukan gitu ya. Kayak bergadang, terus makanannya tidak dijaga gitu kan. Terus sama Kurangi kurang olahraga gitu kan. Gitu ya. Oke, mungkin sampai sini udah pada paham ya, dan kalian juga udah ngantuk banget nih, udah waktunya tidur siang gitu, makan siang. Oke, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah